Selamat siang teman-teman semua. Kali ini saya akan membahas tentang kendaraan Canter ya. Jadi akhir-akhir ini memang banyak orang ini lebih cenderung memilih kendaraan bekas Canter atau kalau diesel ya, lebih memilih kendaraan bekas atau second daripada membeli kendaraan baru, yang mana notabene untuk saat ini yang keluar bukan Euro 2 ya, tapi Euro 4. Dan ini kendaraan Euro 2. Mungkin karena banyak isu-isu yang menceritakan bahwa kendala banyak sekali yang dialami oleh Euro 4. Jadi di masyarakat tentunya pemikiran-pemikiran hal tersebut itu akan mengakibatkan daya beli untuk para bos-bos lebih memilih kendaraan Euro 2 yang mana dia itu second daripada membeli yang baru yang Euro 4, karena mungkin karena takut perawatannya atau takut penggunaan bahan bakarnya. Ada macam-macam opini lah yang dirasakan konsumen di luaran sana atau di luaran mengira bahwa kendaraan Euro 4 itu banyak masalah, sehingga dari opini-opini tersebut disimpulkan untuk membeli kendaraan yang Euro 2 tapi second nggak apa-apa, seperti itu. Dan di sini saya akan menjelaskan apa saja yang perlu dicek untuk kendaraan mesin Euro 2. Jadi kita menentukan kendaraan mesin Euro 2 ini apa saja sih yang dicek agar saat kita membeli kendaraan Euro 2 yang second ini tidak tertipu ataupun tidak terjebak ataupun tidak salah memilih kendaraan, karena kita tahu bahwa pengecekan harus dilakukan sebelum kita melakukan pembelian. Saat pemeriksaan terlebih dahulu sebelum kita melakukan pembelian kan harus dicek. Nah, itu di sini saya akan menjelaskan beberapa item agar kita tidak salah pilih pada kendaraan kalau diesel Euro 2 yang kita saat membeli second. Jadi yang pertama adalah kita mengecek oli mesin dulu ya. Kita coba cek oli mesinnya. Dengan kita menarik setik, kita akan melihat bahwa oli yang digunakan untuk kendaraan ini bagus atau tidak. Kadang, mohon maaf sebelumnya, ada beberapa oknum yang nakal, yaitu dengan memberikan oli ini dengan oli yang lebih kental dari standarnya, yaitu dengan kadang mengisi oli, tambah oli persneleng ataupun oli-oli yang lain, ataupun dikasih zat aditif yang mana fungsinya agar saat dilakukan pengecekan itu tidak kelihatan kasar kendaraannya, padahal kendaraan itu aslinya kasar mesinnya, suaranya seperti itu. Jadi dia mengakali dengan memberi oli yang lebih kental ya, lebih kental, atau dengan mengakali. Itu harus wajib dilakukan. Yang pertama adalah pengecekan oli mesin itu sendiri ya, karena takutnya saat olinya itu kental, kita sudah deal membeli, saat kita ganti dengan oli yang baru ternyata ditemukan bahwa suara mesinnya itu sangat kasar sekali. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah pengecekan air radiator ya di sini. Jadi saat kita melakukan pengecekan air radiator ini, air saat kita starter, usahakan air yang di dalam sini tidak muncrat ya, tidak muncrat ke atas ataupun bahasanya ya, dia muncrat gitu loh. Jadi indikasi kalau kendaraan mesin saat dihidupkan airnya ini muncrat, itu mengindikasikan bahwa terjadi kebengkokan pada silinder kopnya, pada bagian silinder kop ini terjadi kebengkokan, ataupun perpak silinder headnya ini waktunya ganti. Kenapa bisa begitu? Karena terjadi kebocoran pada kompresi
di silindernya mesin ini, yang mana kompresi tersebut saat bocor dia masuk ke saluran air dan menyebabkan air itu akan muncrat karena tekanan dari kompresi yang sangat besar. Yang bagus bagaimana? Yang bagus ya saat kendaraan hidup ini dia bersirkulasi dan tidak muncrat. Muncratnya tidak terlalu tinggi. Kalau hanya sedikit, nah itu masih normal, nggak apa-apa. Kalau yang di starter muncratnya tinggi, itu dia karena karena kebocoran kompresi melalui silinder kop yang melengkung ataupun perpak silinder head yang sudah rusak dan waktunya ganti. Biasanya juga terdapat kebocoran seperti di sela-sela antara silinder kop dan silinder head, antara silinder head dengan mesinnya. Jadi ada kerembesan sedikit. Nah, itu juga mengindikasikan bahwa terjadi kebengkokan pada silinder kop ataupun perpak yang sudah mulai rusak. Itu yang poin kedua. Terus yang poin ketiga, apa sih yang wajib kita cek? Yaitu adanya asap pada selang blue bygas. Jika selang ini mengeluarkan asap yang sangat putih dan banyak, itu mengindikasikan bahwa ring shaker ataupun bagian silindernya itu sudah aus, ring shakernya sudah aus, ataupun ada ring shaker atau ring piston itu yang patah salah satunya. Selain keluar asap dari pembuangan, juga coba saat mesin hidup ini kita buka ya. Saat kita buka seperti ini, dia akan keluar asap putih, bul seperti itu. Itu juga mengindikasikan bahwa terjadi kerusakan pada bagian dalam mesin, yaitu apakah ring pistonnya yang sudah mulai patah atau aus, ada yang patah ataupun sudah mulai aus. Itu perlu diperhatikan dan tidak usah dibeli ataupun kita mengenyang atau menawar kendaraan tersebut dengan harga yang lebih rendah, karena memang kondisi seperti itu sudah termasuk mesin yang parah ya, karena bagian dalamnya sudah mulai kena. Kita coba lihat di bagian samping lagi. Tadi sudah 3 poin ya, oli mesin, air, kebengkokan ini, terus blue bygas yang terlalu banyak, yang dia ngebul putih saat tutup oli dibuka, itu wajib turun mesin kalau sudah seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah ketukan mesin yang kasar. Saat kita menghidupkan kendaraan, juga perlu dilakukan pengecekan yang mana, yaitu suara mesin. Suara mesin, jika didengar suara mesin itu normal seperti kendaraan biasa, seperti kendaraan diesel pada umumnya, berarti tidak ada masalah pada mesin itu. Yang jadi masalah adalah jika terdengar suara ketukan klok. Nah, di situ mengindikasikan bahwa yang bermasalah adalah metal jalan ataupun metal duduk pada mesin ini. Dan itu apa yang harus dilakukan? Dia harus turun mesin juga. Jadi saat pengecekan kendaraan sebelum kita membeli Canter bekas harus dilakukan pengecekan itu juga ya, karena takutnya setelah kita beli ada suara seperti itu. Terus selanjutnya apa? Sudah 4, ada 5. Yang terakhir adalah asap knalpot ya. Asap knalpot. Biasanya untuk kendaraan Canter, asap knalpotnya itu kan warnanya hitam ataupun agak-agak hitam. Kalau hitam kan biasanya bahan bakarnya yang setelannya itu boros. Tapi kalau dia asapnya kok putih, nah itu perlu tanda tanya ya teman-teman. Jangan langsung melakukan pembelian, karena kalau asapnya itu putih, itu bisa terjadi karena ada kebocoran juga di bagian dalam, ataupun tidak terjadinya pembakaran. Mungkin setangnya ada yang agak bengkok sedikit, ataupun nozzle-nya juga yang mampet. Nah, itu juga menyebabkan asap itu putih karena di salah satu silinder tidak terjadi pembakaran yang sempurna. Seperti itu.
Jadi bisa diperiksa sebelum melakukan pembelian. Tadi ada 5 bagian ya teman-teman ya. Yang pertama apa? Pengecekan oli mesin. Yang kedua pengecekan perpak silinder kop, yang mana dilakukan dengan membuka tutup radiator dan dilakukan menghidupkan mesin. Yang ketiga adalah dengan blue bay gas, apakah blue bay gasnya banyak ataupun sedikit, itu juga mengindikasikan harus turun mesin. Dan juga suara ketukan pada kendaraan mesin, jika suaranya kasar banget juga dilakukan pembongkaran pada mesin, dan juga asap knalpot. Jadi ada 5 poin ya. Jadi 5 poin ini sangat penting, dan ini bisa dilakukan tidak harus teknisi ya. Jadi kita sendiri bisa melakukannya, bisa mengeceknya. Jadi tidak perlu memanggil orang yang pintar kendaraan saat kita membeli ya untuk mengirit saat pemeriksaan. Tapi ya kalau masih ragu bisa konsultasi dengan yang lebih ahlinya. Seperti itu ya, semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk para juragan yang mau membeli kendaraan second ataupun bekas. Jangan sampai tertipu, karena di luar sana banyak, mohon maaf, ada oknum-oknum yang nakal lah, kasarannya seperti itu. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini jika bermanfaat untuk Anda. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa digunakan untuk saat mengecek kendaraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.